itu hanya salaku perjanjian. Setiap janji harus ditepati. Astaghfirullah, saya menuntut, saya memohon ampun dari Allah. Wa atubu ilaih, dan saya menyatakan bahwa saya ini kembali kepada jalan Allah. Perjanjian seperti perjanjian la ilaha illallah. Saya berjanji jadi abdinya Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang saya sembah dengan sebenarnya hanya Allah. Berarti secara kata-kata lain, saya berjanji menjadi abdi Allah. Itu janji dari mulai balik berakal. Kemudian setiap janji wajib ditepati. Kata-kata la ilaha illallah dengan kata-kata astaghfirullah wa atubu ilaih, itu janji adalah sebagai persamaan janji yang dahulu pada waktu alam arwah, yang di dalam martabat 7 adalah pada waktu martabat yang pertama daripada martabat kebaharuan, martabat muhaddats. Di bawah dari 3 martabat yang qadim, ahadiyah, wahdah, wahidiyah, itu semuanya martabat qadim. Kemudian martabat yang keempat, awal dari martabat baharu, disebut alamul arwah atau alamul anwar. Disinilah duduknya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jelaslah di dalam pengajian kita dengan beberapa masyayikh, ada yang memakai kitab, ada yang secara lisan dari guru kita di Jawa maupun guru kita di Makkah, dari golongan cucu Rasulullah maupun daripada orang yang mengambil dari cucu Rasulullah, yang semuanya orang itu punya karamat zahir dan batin, menunjukkan bahwa orang yang punya karamat zahir batin itu adalah orangnya benar. Artinya bahwasanya itikadnya itu benar, apanya pun benar, buktinya ada khususiat atau karamah atau ma'unah. Yang mereka itu semuanya ittifaq mengatakan bahwa Nur Muhammad itu adalah awal-awal daripada makhluk. Artinya alam arwah. Di situ mulai alam khitab. Alastu bi rabbikum. Jadi barang siapa mengira atau mengitikadkan, apalagi mengatakan, apalagi mengajarkan bahwa Nur Muhammad itu qadim, maka nyatalah sesat dan salahnya. Sesat dirinya, menyesatkan kepada orang lainnya. Maka kembalilah. Kalau ada kesalahan etikad, kembalilah kepada yang benar. Walaupun yang mengatakan itu adalah orang yang pernah terbang sepertinya burung. Walaupun yang melajarkan itu adalah orang yang gancang sepertinya motor nang menarik setum. Motor apa namanya? Motor unjun. Artinya orang yang gancang itu bukan karamat, itu cuma motor unjun. Orang yang terbang itu bukannya menunjukkan, menyatakan wali, tetapi itu adalah burung.
Orang yang pernah 1 detik ke Mekah ke Madinah itu lebih kurang daripada iblis sedikit. Karena iblis masyrik maghrib lebih daripada 1 detik dia bisa berjalan. Oleh sebab itu keramat yang muktabarah adalah istiqamah. Iyyaka na'budu sesuai fikihnya dan pekerjaan luarnya dengan madhab ahli sunnah wal jamaah. Wa iyyaka nasta'in sesuai tasawuf dan tauhidnya dengan ahli sunnah wal jamaah. Walaupun dia tidak bisa terbang, walaupun dia tidak bisa mengangkat yang berat-berat, walaupun dia tidak mengetahui yang gaib. Kalau yang gaib di dalam perut orang diketahuinya, itu bukan menyatakan orang itu wali, tidak. Nah, komputer pun sudah bisa melihat. Jadi oleh sebab itu pesan daripada sultan kita, Sultanul Awliya Sayyidi Al-Habib Al-Syafi'i Al-Musyaffa alladhi ruhuh indi dawar Al-Syekh Maulana Abdul Qadir Al-Jailani yaqul, janganlah kamu terpengaruh kepada orang-orang yang begitu-begitu. Kamu terpengaruh kepada orang yang jalannya jalan kami, yaitu istiqamah. Bahkan kalau orang-orang yang niatnya itu supaya gancang, orang-orang yang berniat supaya bisa hilang, atau niatnya bisa terbang, itu sudah abdi hilang, abdi terbang, abdi gancang, bukan Abdullah lagi. Sedangkan dia mengatakan la ilaha illallah, saya berjanji menjadi abdi Allah. Ada yang abdi lagu, lagu itulah yang disembahnya. Setiap yang disembah adalah mahbub. Kullu ma'bud mahbub, wa kullu mahbub ma'bud. Apa yang kita ingini, itulah Tuhan kita. Ada yang mahbubnya itu lagu, ada yang mahbubnya itu dirinya sendiri, ada yang mahbubnya kesehatan. Itu bukan abdi kesehatan, bukan abdi itu ini, tapi la ilaha illallah, saya berjanji abdi Allah. Jelas? Dari mulai dia berkata harus wafat. Alastu birabbikum qalu bala. Saya berjanji di alam arwah adalah ampun Tuhan kepada Allah. Tidak terpengaruh oleh aghyar. Itu kalau rohani yang masih utuh, masih waras, masih normal. Orang sekarang kalau darah kurang normal, itu sudah Masya Allah, menjadi pikiran yang luar biasa. Kalau darah kurang normal, atau kencing kurang normal, timbangan badan aja kurang normal, antara tinggi badan dengan beratnya sudah kipoh orang wahini, abdi kesehatan. Toh kenapa jadi rohnya tidak normal, tidak menjadikan kesakitan pikirannya? Minta dijawab masing-masing. Kita sudah tahu kalau sakit kita sendiri, kalau senang juga kita sendiri. Kalau dikubur kita sendiri, dipanggil sama Allah juga sendiri. Illa atir rahmani abda. Masing-masing sendiri-sendiri. Yafirul maru, seterusnya. Jadi kita wajib mengahlus sunnahkan diri kita. Janganlah menjadi abdul aghyar.
Karena kita berjanji bala di alam arwah. Sekarang kata-kata abdi, abdi, abdi banyak. Dari orang kafir. Jadi sesuai sabda Rasulullah, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta law salaku juhra dabbin la salaktumuh. Sampai kepada pakaian ikuti mereka, sampai kepada cara-cara berkata, sampai daripada boleh sama sekali makan tidak, tak boleh makan daging. Itu kata orang kafir. Kalau Allah kulu washrabu wa la tusrifu, makanlah lihat, jangan banyak. Minumlah kopi, cuma jangan banyak. Gimana sekarang? Tinggal lagi kita Rabbana wala tuhammilna, supaya saya punya sayap yang dua ini tahan, nyandang. Kalau nggak tahan lagi, mungkin kata orang sebabnya jantung putus. Ini yang penting rahimakallah. Semoga rahmatnya datang terus. Nah, rahmat inilah yang punya rahasia. Rahasia itulah yang selalu menjadi kekuatan kita untuk menyandang macam-macam masalah. Sehingga kita dapat bertahan hidup. Sir daripada rahmat. Ibu-ibu semua, jangan lupa ibu-ibu. Kerasaan Sabtu. Kerasaan Sabtu. Jadi anggaplah semua ini ibu-ibu sebab keluar daripada kerongkong ibu ya. Jadi kata-kata la ilaha illallah ini rasikinya janji. Saya berjanji menjadi abdi Allah. Astaghfirullah, saya berjanji mengaku bahwa saya tidak ada benarnya sedikit pun. Sebab dengan kata itu astaghfirullah senantiasa aku minta ampun. Artinya aku ini tidak ada benarnya. Senantiasa tidak ada benarnya, oleh sebab itu senantiasa saya minta maaf, minta ampun. Astagfirullah wa atubu ilaih, saya senantiasa kembali kepada jalan Allah. Senantiasa, bukan waktu krisis moneter lalu berkumpul istighatsah dan sebagainya. Habis krisis moneter enggak istighatsah lagi. Itu kata-katanya itu artinya bawayah, ahyanan, padahal fi'il mudhari. Nah, kalau kita mau menyelusuri apa kita sudah ahli sunnah wal jamaah atau kita itu hanya katanya ahli sunnah jamaah, padahal masih banyak yang bid'ahnya di dalam dan di luar. Oleh sebab itu jarang sekali kita ketemu orang-orang tua-tua yang betul ahli sunnah wal jamaah di dalam ru'ya mimpi. Apalagi di waktu kita sendirian dalam kamar kecil, datang bisa kita bicara langsung. Roh apabila cocok dengan seseorang bertemu, bisa tanya jawab. Seperti Imam Ghazali
seperti Abi Yazid Bastami, seperti Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani, seperti Imamul Qul Rasulullah SAW bisa ketemu. Wad-dalil al-arwah junudun mujannada, fama ta'arafa minha i'taraf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Sahih awla. Banyak lagi kesenjangan antara kita dengan ahli sunnah banyak. Kesenjangan masalah wahidi aja sudah jadi demonstrasi. Toh kesenjangan diri kita sendiri terhadap ahli sunnah, kenapa tidak ada demonstrasi dari kita sendiri? Gu ampusakum, alaikum ampusakum. Kenapa tidak diatur? Min ghairi nadamin bil qalbi, kata-kata astaghfirullah wa atubu ilaihi sonder disertai di hatinya dengan merasa sesal 1000 sesal. Artinya maksud dan tujuan daripada taubat pertama adalah menyesal di dalam hati. Itulah hakikat dari taubat yang pertama. Yang kedua, wa min ghairi iqla'in 'anil dzambi, stop daripada kesalahan itu. Seumpamanya kita sudah bukan abdi Allah lagi, ikhlas kita stop daripada abdi yang lain, itu stop. Dan kita menyesal keadaan yang lewat itu. Yang kita ini berapa tahun abdi yang lain. Menyesal atas demikian dan stop. Stopnya itu wa atubu sampai ke mati. Itulah janji. Paham? Itu janji. Artinya kemantapan di dalam hati. Tidak akan mengulangi. Susunannya nadamin dulu, iklain berdudi. Artinya menunjukkan kalau sudah mantap hatinya ada menyesal, mudahlah anggota luarnya ini stop. Ini penentuan. Itu kalau susunan kata-kata, apalagi susunan kitab yang dikarang orang yang datang dari Allah Ta'ala, itu semua Masya Allah. Dari segi manapun itu semua tersusun dengan susunan yang rapi. Dengan kerapiannya susunan-susunan semua itu, maka mereka itu dihasut oleh raja hasut, yaitu iblis laknatullah alaih, dan syayatinul ins, hantu-hantu yang berjiwa iblis. Orang mengerja riba, ternyata hartanya kurang dari yang dulu. Nyesal nggak? Kalau nyesal, stop. Hartanya kembali lagi. Orang hartanya menurun. Karena apa? Dia tanya dengan dokter ahlinya. Karena bakhilnya.
Oh, ini penyakit sampian sudah di ronsen dan dibaca dengan ahlinya bakhil. Ini yang menyebabkan harta pian nggak ditambah lagi. Nyesal nggak? Nyesal. Stop daripada bakhil, bersedekah, jaga hartanya bertambah. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Jelas enggak? Terang aja jelas Al-Quran, Al-Hadis. Kalau ada pertanyaan kenapa seorang ulama hidupnya susah, jawabnya al-bakhilu aduwullah walau kana aliman. Jawabnya jelas enggak? Orang yang alim kalau dia bakhil dimusuhi sama Allah. Kita aja kalau musuh kita tidak bakal kita bantu. Masa Jepang kita bantu keuangan, Amerika kita bantu keuangan. Oh, tambah mahantem dia sama kita. Gak bakal kita membantu musuh. Jelas enggak? Walau kan aliman. Al-bakhil aduwullah walau kana aliman. Apalagi ayat lain, waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Kalau dia alim tapi enggak takwa, hidupnya bukan makhrajan. Bukan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, bukan. Banyak iktisabnya, toh rezekinya menurun terus. Karena taknya enggak ada. Kenapa jadi enggak ada taknya? Mungkin i-nya enggak ada juga. Intak, takwa dan iman. Munafik itu sangat bicaranya sangat menarik, sangat pintar, sangat bijak kalau berbicara. Pakaiannya, caranya, penampilannya, subhanallah, menarik semua. Kalau dilihat luarnya, munafik. Coba dalam surah Munafik, coba ada yang hafal Quran dibacakan. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannadah. Kalau orang-orang saleh berbicara, dia selalu tersinggung. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim, itu tersinggung. Humul adu fahdharhum qatalahumullah anna yu'fakun. Rasulullah itu ummi, cuma hafal Quran karena beliau punya rahasia. Rahasia ini dipasang terus sama Rasulullah. Waktu dia berapapun, apapun, rahasia itu dipasang. Nah, kalau dulu orang itu memasang keris, tidak bisa terlepas keris daripada pinggangnya. Kalau rahasia ini dipasang oleh Rasulullah terus menerus. Itu namanya bisirri sirri. Bisirri sirri. Itu adalah majmu' daripada asma'il izam kulluha. Itu dipasang, arti dipasang dulunya dilepas. Satu kali dipasang nggak boleh dilepas. Waktu apapun, dimanapun. Ibu-ibu, kembali lagi hari Sabtu. Waqad
dzakara al-ulama rahimahumullah atau littaubati syara'i la budda minha wa la tatimmu at-taubatu illa biha. Ulama-ulama semoga mereka itu ditambah rahmat oleh Allah. Karena ulama-ulama ini perlu rahmat. Orang tua itu perlu banyak rahmat. Karena kalau orang tua itu rahmatnya kurang, yang di bawahannya itu kurang juga dia membagi-bagi rahmat. Betul enggak? Umpama orang tua di rumah tangga punya nasib. Tahu nasib? Nasi bungkus. Cuman 10 bungkus. Sedangkan anak cucunya petong los. Mayu cukup enggak? Enggak cukup. Karena dia kekurangan nasi bungkus, lalu bagiannya terhadap anak buahnya enggak cukup. Nah, anaknya ngomel, tahu ngomel? Orang tuanya pun ngomel. Jadi orang tua-tua perlu supaya mencari jalan bagaimana saya kaya dengan rahmat. Supaya ini saya bawa untuk bawahan-bawahan saya. Untuk ya pembakar perlu banyak dapat rahmat supaya orang kampung itu kelihatan semuanya marhum, semuanya lapang. Ya guru kelihatan semua muridnya itu merasa puas. Karena gurunya memang banyak rahmatnya. Itu yang disebut rahimahumullah. Sebab kira-kira di hati para hadirin kok ulama-ulama masih dibacakan rahimahullah. Yang penting rahimahullah kita-kita. Hah? Itu kalau yang tua-tua itu banyak rahmatnya, yang muda-muda ini dapat bagiannya banyak juga. Misal yang jelas, kalau tuan gurunya sehat, insya Allah muridnya belajar dengan tetap. Bahkan bisa ditambah lagi waktu pengajian daripada yang biasa. Karena dasarnya kesehatannya meningkat, bertambah. Jelas enggak? Itu misal. Misal kedua, kalau hujannya itu deras, bagaimana keadaan kampung? Dinginnya itu lebih dingin daripada hujan yang waktu sedikit. Antara wabilun dengan tallun lain rasanya. Kalau tallun dinginnya ya adalah sebahagian. Istilah asy cuma nomornya nomor yang di bawah. Nomor yang di atas 29 atau 30 kurang dingin. Tapi kalau wabilun, Masya Allah, nomor 16 atau 18, Masya Allah, rasa kulkas masuk di kamar. Fa illam yusibha wabilun faqad Allahumma ta'maluna. Ulama-ulama rahimahumullah sudah menjelaskan taubat itu punya syarat. Tiap-tiap syarat la budda minha. Itu idzan tafasyartu intafal masyru'. Misalnya orang memberi wakaf untuk bangunan, itu terhenti wakaf itu untuk bangunan, enggak boleh yang lain. Sebab al-waqfu ala syarti ala apa? Ala ma syaratahul waqifu.
Begitu. Pendapatan yang digunakan untuk bangunan nggak boleh masuk kantong.